Selamat pagi, sahabat Verbum Domini dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Frater Theophilus Woi, dalam Verbum Domini edisi 8 November 2021. Bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas mengisahkan kepada kita tentang tindakan pengampunan yang tiada batas. Dan sebelum saya memulai renungan singkat pada hari ini, saya akan memulainya dengan membacakan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi, selamat pagi sahabat Verbum Domini yang terkasih. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan tindakan pengampunan yang tiada batas. Dan hal ini nampak jelas dalam ayat keempat. "Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Saudara-saudaraku sekalian, hidup kita manusia bagaikan bejana tanah liat yang dibuat dengan begitu indah, begitu menarik, dan dibuat dengan motif yang menarik perhatian banyak orang. Tapi tahukah kita bahwa di balik keindahan dan keunikan dari bejana tanah liat itu, ternyata bejana tanah liat itu mudah pecah, mudah retak, dan pada akhirnya hancur. Begitu pula hidup kita manusia, bahwa kita dilahirkan dengan suatu hidup yang istimewa, keunikan dalam diri kita masing-masing. Tetapi tahukah kita bahwa di dalam diri kita terlahir sebagai manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ia datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa, dengan dia berjuang sampai mati di atas kayu salib. Lalu menjadi pertanyaannya, jika Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa, mengampuni kita dari dosa, untuk apa kita sesama manusia mengampuni sesama kita manusia yang berbuat dosa? Apa lebihnya kita jika dia datang untuk menyelamatkan dengan kuasanya untuk menyelamatkan sesama kita yang berbuat dosa? Apa pentingnya kita untuk mengampuni sesama kita yang berbuat dosa? Para sahabat Verbum Domini, alasan mendasar mengapa kita diajak untuk saling mengampuni sesama yang berada di sekitar kita yang berbuat salah, karena Yesus adalah yang pertama yang telah mengampuni kita dari dosa. Karena kita sadar bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Dan kita diajar untuk bagaimana dalam kerapuan dan kelemahan kita, karena Yesus sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama yang berbuat salah kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, hemat saya, mengampuni itu tidak mudah. Butuh satu pengorbanan, perjuangan yang sangat berat. Tetapi
Seperti yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini, bahwa para murid ketika mendengar Yesus bahwa mereka harus mengampuni sesama yang berbuat salah kepada mereka, mereka meminta menambahkan iman mereka. Dan kita juga perlu untuk meminta bantuan kepada Allah untuk menambahkan iman kita agar kita mampu untuk mengampuni sesama yang berada di sekitar kita. Semoga sabda Allah hari ini menguatkan kita menuntun perjalanan panggilan kita hari ini. Semoga.